Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pembuatan web kita, yaitu berjudul tentang sistem informasi RT. Nah, kita akan menjelaskan semua fitur-fitur pembuatan sistem informasi RT. Yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Heldi, akan menjelaskan tentang database. Kalau database itu bagaimana Kak Heldi? Silakan tolong diperjelaskan. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Heli dengan NPM 2003 43500 328. Sini saya bertugas untuk membuat database. Di dalam database tersebut, izin share screen dulu untuk ininya database. Silakan. Di dalam database ini saya membuat ada 6 tabel. Yang pertama tabel user. Di dalam tabel user ini ada sekitar 5 file yang tabel user yang dibutuhkan untuk memproses autentikasi login. Di dalam tabel user ini ada 5 field. Di antaranya ada tabel user, field user, ada username, password, nama, dan level. Terus di tabel kedua ada tabel warga. Di dalam tabel warga ini berisikan nick, nomor kakak, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan, status perkawinan, dan nomor handphone. Untuk tabel ketiga, di sini ada tabel kartu keluarga. Tabel kartu keluarga ini berisikan nomor kakak, nama kepala keluarga, alamat, RT, dan RW. Terus di sini juga saya membuat tabel kelahiran yang berisi ID kelahiran, nik bayi, nomor kakak, nama bayi, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu. Terus ada tabel kematian. Di sini juga di tabel kematian ada beberapa field. Pertama ID kematian, nik, tanggal meninggal, dan penyebab. Mungkin untuk penjelasan struktur database cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita akan menjelaskan fitur sintak PHP yang akan dijelaskan oleh Kak Siva dan Kak Fajar. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dimas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Maulana, NPM 2023 43500 276. Sebelum masuk ke sintaknya, sebelumnya kan ada uh, ketentuan untuk di hosting. Nah, di sini sudah saya upload database yang dibuat oleh Kak Heldi. Di sini dapat parameter seperti username, password, hostname, terus nama database. Ini tuh keperluan untuk membuat koneksinya. untuk untuk codingan dari sisi koneksinya itu ada di saya beri nama connect.php. Nah, connect.php ini isinya untuk beberapa parameter lah. Isinya kayak hostname, username, password, terus nama database. Nah, ini itu harus sesuai dengan diisi sesuai dengan yang diberikan oleh hostinger. Kalau enggak, ini enggak bakal connect ke hosting. Nah, dari sisi koneksi eh, sudah cukup. Nah, sebelumnya kan dijelaskan database-nya itu sekarang ada di hosting. Berarti dari sisi koneksi itu harus connect ke database yang ada di hosting. Nah, terus ada juga fitur
buat masuk ke fitur dalam aplikasi ini kan ada perlu login. Nah, ini ada source code untuk eh, front end dari sisi login. Namanya login.php. Untuk verifikasi login atau user yang sudah dibuatkan oleh KHL di database, itu ada di source code cek login. Karena ini yang integrasi ke file connect.php tadi. Nah, ini tuh ada parameternya, itu ada username dan password seperti table yang dibuatkan oleh KHLD. Setelah login pasti ada namanya menu dashboard. Nah, di dashboard itu dari sisi source code-nya itu sangat kompleks ya, karena fitur-fitur yang dibuat oleh teman-teman itu pasti akan ditampilkan di sisi dashboard. Nah, dari sisi dashboard itu dia itu untuk menampilkan itu memanggil hyperlink ke arah file-file atau source code yang dibuat oleh teman-teman, seperti eh, dari sisi tampilan kartu-kartu keluarga itu ada di file kk/tampil.kk. Terus untuk warga, nah itu ada di file warga/tampil warga, dan seterusnya. Lalu dari sisi dashboard, ini kan untuk manggil integrasi fitur-fiturnya, dan di bawah ini sebenarnya hanya sebagai kayak tampilan aja dari sisi bootstrapnya dan lain-lain. Untuk fitur-fitur yang diintegrasinya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Dian. Baik, terima kasih Silakan. Fajar. Perkenalkan, nama saya Dian Aristo Siva, NPM 202343500313. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan untuk eh, yang pertama adalah PHP dari atau source code dari kartu keluarga. Ya, di sini di dalam folder kartu keluarga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 PHP ya. Di sini untuk menampilkan eh, kartu keluarganya sendiri atau form kartu keluarga sendiri adalah di tampil.php. Nah, di tampil.php ini boleh dilihat dari atas ya. Di sini kita harus sudah bisa login ya. Kemudian ada juga include .connect.php, berarti kita harus terkoneksi dengan database yang sudah tersedia. Nah, kemudian untuk eh, tampilan kakak ini harus terkonek dengan tabel kartu underscore keluarga ya. Oke, kemudian di bagian bawahnya di sini ada untuk user interface-nya ya. Nah, di bagian bawahnya di sini kita menampilkan seluruh seluruh data yang sudah ada di database. Pertama nomor, kemudian nomor kakak, ada nama kepala keluarga, alamat, RT, dan RW. Nah, kemudian di sebelah atas di sini ada bagian untuk update kartu keluarga, kita akan masuk ke dalam form kakak ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini masih terkoneksi dengan database kartu underscore keluarga. Kita bisa memasukkan data baru untuk keluarganya. Jadi di sini bisa dilihat ada form-form, nomor keluarga, nama keluarga, alamat, RT, RW, dan seterusnya. Nah, ketika di bagian bawah ada tombol submit, ya, ada perintah untuk submit button, submit. Oke, kemudian dia akan berpindah ke ini apa edit kakak ya, form edit kakak ya. Nah, di sini juga hampir mirip, tapi di sini kalau edit kakak kita akan mengambil data dari database yang kita pilih, kemudian kita menggantinya dan di bagian bawah ada tombol submit untuk merubah database yang sudah kita pilih. Oke, itu untuk ini ya kartu keluarga ya. Kemudian berikutnya ada
warga ya, yang kedua. Nah, di sini warga juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 PHP. Ya, PHP yang pertama yaitu tampil warga. Nah, tampil warga ini sama seperti sebelumnya, menampilkan data warga yang ada di database warga. Ya, kalau tadi databasenya adalah kartu keluarga, sekarang databasenya adalah warga. Ini untuk menampilkan warga, kemudian di sebelah atas dan kanannya juga sama seperti yang tadi, ada bagian edit, ada bagian tambah, ada bagian hapus juga. Persis seperti yang tadi, namun kita akan men-save-nya atau akan merubahnya di bagian database warga. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Habis itu ada data kelahiran. Data kelahiran, nah ini juga sama. Ada 6 juga PHP-nya. Tampil lahir ini sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya tujuan tabelnya saja ya. Untuk data kelahiran ini, database-nya itu masuk ke, boleh dilihat ditampil ke tampil kelahiran ya. Ya, sebenarnya fitur-fitur yang seperti lainnya kayak Nah, misal ini dibuat. kematian, kematian terus laporan ataupun surat itu dari sisi source code-nya sama, cuma dari atau fungsinya itu sebenarnya sama. Eh, ada beberapa source code ya seperti yang edit, form buat mengisi, terus hapus, terus input itu buat menambahkan data, terus tampil itu ada hasil dari dashboardnya, terus itu update kalau misalkan menghapus atau mengedit. Nah, sebenarnya dari sisi fitur ini untuk fungsinya hampir mirip seperti yang dijelaskan oleh teman saya Dian Aristosiva. Ya, Nah, dari sisi fitur ini akan terintegrasi lagi datanya dari sisi untuk fitur laporan. Dari sisi laporan itu dia akan menambahkan seperti grafik. Nah, dari sisi fitur laporan ini dia harus koneksi ke database yang dibuat itu dengan source code connect.php itu dia akan mengquery kayak jumlah kakak, jumlah warga, jumlah lahir, jumlah kematian, jumlah surat yang dibuat itu ke masing-masing table yang ada di database yang dibuat oleh KHLD. Nah, fungsinya itu hanya untuk menjumlahkan kayak atau memudahkan dari sisi pengguna melihat data-data yang ada di eh, fitur-fitur kakak itu ada berapa sih jumlah kartu keluarganya, terus jumlah warganya, terus jumlah kelahiran yang ada di RT itu, terus jumlah kematian atau jumlah surat pengantar yang dibuat. Sebenarnya fitur ini simple ya. Untuk dari sisi source code sebenarnya cukup dari sisi source code cukup akan dijelaskan fitur-fitur di dalamnya atau hands on untuk aplikasinya oleh teman-teman yang lainnya. Baik, jelas ya. Di sini sudah kita jelaskan, sudah dijelaskan oleh Kak Fajar dan Kak Sipa tentang sintak PHP-nya. Lanjut, kita akan melihat fitur hasilnya dari database. Nah, saya sendiri yang akan menjelaskan halaman login. Gambar pertama menunjukkan halaman login yang merupakan pintu masuk ke dalam sistem. Nih, pengguna diwajibkan untuk memasukkan user dan password. Kita akan menghubungkan untuk mengakses ke menu administrasinya ya. Lanjut, pada proses login website akan mengambil data. Jika benar, dia akan masuk, jika salah tidak. Contoh kita masukkan data dulu username-nya, silakan. Nah, jika benar kita akan masuk ya. Sebaliknya jika tidak, kita tidak akan bisa masuk. Dengan adanya table user ini, oke, kita login dulu.
Nah, ini langsung masuk ya ke dalam database, isi database-nya ya. Ada dashboard, data kartu keluarga, data kelahiran, data kematian, surat pengantar, laporan, keluarga user yang sudah dijelaskan sintak-sintaknya oleh Kak Pajar dan Kak Siva ya. Ini hasilnya. Nah, lanjut. Silakan Kak Pajar lanjut dijelaskan. Ya, sebenarnya untuk dashboard itu tampilannya cukup menarik ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di source code-nya itu saling integrasi ke beberapa fitur seperti yang dijelaskan Mas Dimas tadi, data kakak, data warga, data kelahiran, data kematian, surat pengantar, laporan atau untuk manage user. Nah, sebenarnya untuk fitur dashboard hanya untuk melihat jumlah aja sih. Untuk fitur-fitur yang lainnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Baik, Kak Pajar. Silakan. Kalau ini ada data kakak juga ya. Silakan. Data kakak akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Kak Hafiz Aziz. Silakan. Baik, terima kasih Dimas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafidinullah Al-Aziz, NPM saya 2023 43 500 251. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil sintak dari teman-teman yang kita buat bersama. Kebetulan untuk saya sendiri ada di bagian data kartu keluarga ya. Beberapa kolom di sini yang sudah kita lihat bersama-sama. Terus di sini itu ada untuk tambah data, ada klik dashboard yang dimana nanti kalau kita klik itu kita akan kembali ke dashboard. Ada beberapa nama yang udah kita input untuk contoh. Tapi sekarang kita coba untuk input baru. Mas Fajar ya, tolong ya. Coba kita tambah data ya. Nah, untuk tambah data sendiri di sini kita lihat tampilannya seperti ini, ada nomor kakak, nama keluarga, nama kepala keluarga, alamat, RT RW. Coba kita isi, boleh Mas Fajar nomor kakaknya ngasal aja nggak apa-apa ya, 16. Nama keluarganya siapa, boleh deh, bebas. Nah, untuk penginputannya seperti ini kurang lebih. Lalu kita simpan. Nah, apabila sudah disimpan, di sini pasti akan tertambah nih data yang kita input tadi. Nah, kan sudah jelas tadi data yang kita input, ada nama kepala keluarga, alamat, RT, RW, dan di sini kan ada aksi nih, di mana aksi ini yang bisa untuk mengedit atau menghapus datanya. Boleh Mas Fajar kita coba edit dulu kali ya, apabila ada kesalahan di nomor kakaknya atau nomor namanya. Baik, ini prosesnya diedit. Saya langsung update. Nah, hasil untuk setelah diedit seperti ini. Jadi masih bisa fleksibel ya untuk kesalahannya atau apapun. Nah, kalau misalnya untuk aksi hapus, boleh Mas Fajar kita hapus satu data. Nah, seperti itu. Kurang lebih hasil dari sintak yang dibuat teman-teman kita untuk di yang fitur data kartu keluarga. Boleh Mas Fajar diklik di tombol dashboardnya. Nah, kurang lebih untuk di tampilan data kartu keluarga seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Dimas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hafiz sudah menjelaskan terkait data kartu keluarga, fitur-fiturnya. Lanjut kita akan menjelaskan ya data warga yang akan dijelaskan oleh Kak Rosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu data warga. Nah, di data warga ini terdiri dari tabel penduduk. Tabel penduduk ini terdiri dari nomor, terdiri dari NIK, nama, nomor kakak, kepala keluarga, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, dan juga di halaman ini juga ada aksi edit, hapus, dan tambah. Pertama, saya akan menambahkan data terlebih dahulu. Lalu saya isi NIK.
Untuk field kedua itu ada nomor kakak. Nomor kakak ini sudah bisa dipilih langsung eh, dari data yang berada di tabel kartu keluarga. Nah, di sini saya milih kepala keluarganya itu Rudianto. Lalu isi namanya. Jenis kelaminnya ini memakai option value. Lalu tempat lahir dan juga tanggal lahir menggunakan tipe D. Isi agama, pekerjaan, status perkawinan, dan nomor HP. Lalu di sini ada button simpan dan kembali. Saya akan menyimpan data yang sudah saya input. Nah, data yang sudah saya input akan muncul di tabel yang berada di menu data warga. Nah, di sini terdapat di nomor 6, karena data ini sudah berurutan sesuai abjad dari A sampai terakhir. Di sini sudah tertampil data yang baru saya masukkan, yaitu data usaha Helvida dengan kepala keluarga Rudianto. Lalu saya ingin mencoba untuk klik button edit. Nah, di sini saya bisa mengedit nama. Jika ada nama yang kurang, bisa saya tambahkan. Lalu saya update. Nah, di sini namanya sudah terupdate. Selanjutnya saya akan mencoba button hapus. Button hapus ini akan menghapus data yang saya pilih. Data nomor 6 saya klik hapus, lalu data tersebut akan terhapus. Sudah tidak ada. Data warga ini merupakan data yang paling penting di sistem kependudukan RT ini. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya lagi. Makasih. Baik, Kak Rosa, terima kasih sudah menjelaskan data warga yang ada di fitur database ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait data kelahiran yang akan dijelaskan oleh Kak Agatha ya. Silakan Kak Agatha, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih sebelumnya Kak Dimas. Perkenalkan, saya Afrilia Agatha Wibowo, NPM 2023435228. Saya akan menjelaskan di data kelahiran ini tuh terdapat fitur dan data apa saja. Minta tolong Kak Dimas, maaf. Nah, sebenarnya sama aja ya, di data kelahiran ini ada fitur tambah data, lalu itu dashboard untuk kembali ke halaman dashboard. Terus di sini ada kolom nomor, nik bayi, nomor kakak, nama bayi, tanggal lahir, nama ayah, ibu, dan aksi. Selain itu juga ada, oke kita tambah dulu, kita coba dari fitur tambah data dulu. Yang minta tolong ya Kak. Kita masukin nicknya. Oke, nomor kakaknya kita masukin. Nomor kakaknya berdasarkan tadi data yang sudah ada di data keluarga, kartu keluarga. Untuk namanya, untuk tanggal lahirnya, formatnya tanggal, bulan, dan tahun. Ini pilih nama ayah. Kita simpan. Simpan. Nah, di sini menunjukkan kalau fitur tambah data ini berfungsi dengan baik ya. Kita bisa menambah data seperti tadi udah dicontohkan, nik bayinya sudah tercantum, nomor kakak, nama bayi, dan lain sebagainya. Lalu kita coba aksi di fitur edit. Ini. Nah, ada kesalahan data, kita bisa edit di sini. Contohnya nih, nama bayinya ternyata kurang tepat. Ada kesalahan ketik. Nah, kita update datanya. Sudah muncul ya perubahannya, ini terlihat nama bayinya yang sebelumnya Udin sekarang menjadi Lala. Terus kita coba juga untuk fitur hapus. Apakah fitur hapus ini berfungsi dengan baik? Oke, jadi di sini kelihatan ya semua fitur yang ada di data keluarga ini, data kelahiran ini berfungsi dengan baik sesuai dengan nama dan kegunaannya. Nah, kita kembali ke fitur
dashboard. Sekarang kita langsung masuk ke data kematian. Di data kematian ini sebenarnya sama saja seperti sebelumnya, fitur-fiturnya masih sama, ada tambah data. Kita coba tambah data. Pilih warga. Pilih warga tuh ini data warga yang sudah kita input. Tanggal meninggalnya kita isi. Penyebab kematiannya. Oke, simpan. Kurang lebih aksinya edit dan hapus sama seperti tadi. Yang membedakan setiap ininya, menunya itu cuman kolomnya. Kalau di data kematian ini kolomnya cuman berisi nick, nama, JK itu jenis kelamin, terus tanggal meninggal, penyebabnya. Berbeda dengan tadi kalau kelahiran kan ada nama bayinya, tanggal lahir segala macam, terus data ayah ibunya siapa aja. Itu yang membedakan antara data kelahiran dan kematian. Cukup sekian untuk bagian data kelahiran dan kematian. Selanjutnya bisa dilanjutkan kembali, Kak. Baik, sangat jelas ya di sini sudah dijelaskan data kelahiran, data kematian, apa lengkap semua lah ya. Bisa diubah, bisa ditambah, bisa dihapus juga. Nah, baik, sekarang kita akan menjelaskan surat pengantar yang akan dibawakan oleh Kak Kevin. Silakan Kak Kevin. Baik, terima kasih Mas Dimas. Siap. Jadi di sini saya itu, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Kevin Fajar dengan NPM 2023 43500 261. Nah, di sini tugasnya itu kebagian untuk mengerjakan bagian data surat pengantar dan juga laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dimulai dari surat pengantar. Nah, di fitur ini tuh kita tujuannya untuk memudahkan admin mengelola data surat pengantar gitu yang dibuat atau yang diajukan oleh para warga. Nah, di halaman ini nih kita udah lihat tabel itu kan berisi nick, nama, jenis surat, keperluan, tanggal, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi setiap surat yang udah kita input atau kita masukkan ke dalam sistem ini nih, ini akan tercatat dan ditampilkan ke tabel ini gitu. Jadi admin itu bisa lebih mudah ngelihat atau dia udah lebih gampang memantau surat yang udah dibikin. Contohnya kan ini udah ada ya yang di dalam tabel ini jenisnya itu SKTM, surat keterangan tidak mampu, terus tanggalnya, terus statusnya gitu. Nah, terus juga dia ada bagian tambah surat gitu. Misalkan kita contoh tambah surat nih. Nah, di tambah surat ini ya sebenarnya hampir sama yang sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah pilih warga. Warganya ini kan udah ada yang terinput gitu ya. Nah, terus suratnya ini apa? Misalkan ya kayak tadi SKTM gitu, surat keterangan tidak mampu. Nah, keperluannya apa? Terus tanggal pengajuannya. Nah, selanjutnya ini ada statusnya ini diproses atau diselesai gitu. Setelah itu kita simpan. Nah, maka dia akan terinput di tabel surat pengantar ini, data surat pengantar ini. Nah, kalau misalkan kita mau edit gitu, kita mau update progresnya itu kita harus diedit. Nah, nanti kalau misalkan prosesnya udah ada update, misalkan dia yang sebelumnya diproses, kita ubah jadi selesai gitu. Nah, tinggal kita update, nah maka data tersebut akan terupdate. Nah, terakhir itu juga ada button action untuk hapus ya. Ini kita untuk menghapus data aja sih, tapi kayaknya jarang. Mungkin selanjutnya kita beralih ke fitur laporan. Nah, fitur laporan ini nih digunain untuk memberikan gambaran mengenai data yang ada di dalam sistem ini nih. Jadi lebih ringkas sama lebih gampang dilihat. Nah, di halaman laporan ini nih terdapat grafik data pendudukan yang dia tuh menampilkan informasi utama kayak dia jumlah kartu keluarga, jumlah warga, terus kematian. Nah, berdasarkan dari data tersebut ini terdapat
terdapat misalkan yang pertama itu ada 5 kakak, warganya total ada 10. Nah, yang udah kematian 1. Nah, yang surat ini yang tadi surat pengantar itu. Nah, jadi kalau kenapa fitur ini dibuat? Jadi ini memang cukup untuk membantu proses monitoring data yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi admin tuh lebih mudah tahu kondisi penduduk RT gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Kevin sudah menjelaskan surat pengantar dan laporan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang kelola user ya. Nah, di sini ada kelola user. Kita bisa menambahkan baru ada fitur username juga, password, nama lengkap, level, dan jika sudah kita tambahkan bisa disimpan juga. Nah, lanjut ke ada daftar usernya ya. Di sini ada daftar user yang sudah dibuat yaitu admin. Admin itu buat kita masuk ke usernya ya. Bisa ada juga pajar, ada user yang udah saya buat. Nah, contoh pembuatannya seperti ini, kita coba masukkan user baru, misalnya ada anggota baru kita yang ingin masuk mempunyai user gitu ya. Contoh Pajar Maulana gitu. Kita ketik Pajar Maulana dulu, passwordnya bebas, nama lengkapnya Maulana Pajar. Kita levelnya tuh bagian apa dia? Admin atau user? Kalau misalnya anggota kita sebagai user, mungkin kita kasih user. Coba kasih user dan simpan usernya. Lanjut. Jika sudah, itu atas nama Fajar Maulana bisa login ya. Jika sudah login, ya mungkin udah bisa membuka database web ini. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang kelola user. Jadi sudah jelas ya, udah teman-teman kita sudah menjelaskan semuanya terkait sintak PHP-nya yang dijelaskan oleh Kasipo dan Kak Fajar, terkait tentang fitur-fitur yang ada di website ini yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita semua secara lengkap, detail. Nah, udah jadi keren banget lah websitenya ya. Baik, kita akan tutup presentasi kita dari kelompok 2 tentang data RT atau data warga kita yang sudah jadi, yang sudah kita presentasikan bersama. Baik, kita akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kalian luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kan lawan. Pin, Gimana bro? Pin.